Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa semuanya. Kali ini kita akan membahas untuk pertemuan kedua, yaitu tentang penyakit kompromis medis yang dapat mempengaruhi keberhasilan perawatan prostodontisia. Seperti kita ketahui bahwa salah satu perawatan di bidang prostodontia adalah pemakaian gigi tiruan sebagian lepasan, ya. Ini kita harus diperhatikan pada pasien kompromis medis, terutama untuk pembentukan dental plaque yang bisa mengakibatkan danger stomatitis. Di sini terlihat yaitu gambaran dari oral hygiene patient yang memang tidak baik, ya. Dan di sini terbentuk karang pada protesa gigi tiruan lepasannya. Selain munculnya danger stomatitis, kondisi lainnya yang terjadi adalah hilangnya barier epitel akibat gesekan protesa dan mukosa rongga mulut sehingga dapat meningkatkan risiko masuknya bakteri ke dalam pembuluh darah. Hal ini menjadi perhatian yang penting terutama pada pasien dengan kompromis medis. Berikut adalah skema, yaitu bagaimana biofilm kemudian terbentuk pada protesa, ya. Kemudian adanya faktor eksternal bisa memicu terbentuknya dental plaque, ya. Kemudian juga perawatan yang kurang bisa mengakibatkan inflamasi dan infeksi pada rongga mulut. Pasien penderita diabetes mellitus ini perlu mendapat perhatian lebih, ya, karena ternyata saat ini juga semakin meningkat populasinya di Indonesia, terutama untuk penderita diabetes mellitus tipe 2. Penyebab danger stomatitis, ya, ini ada beberapa, yaitu Candida, ya, terutama, dan ini semakin meningkat kemungkinan terjadi pada pasien dengan kadar glukosa darah yang tinggi. Implikasi pada pasien dengan perawatan prosto, ya, pada pasien diabetes yaitu hiposaliva atau serostomia, ya, infeksi jamur, perubahan sensasi rasa, burning mouth syndrome, proses penyembuhan lama apabila terjadi luka di rongga mulut, ya, kemudian glossitis dan angular cheilitis, resorpsi residualis yang meningkat lebih cepat. Kemudian juga ada penata laksanaan dengan pembuatan protesa dengan menggunakan reservoir, ya, di sini untuk bisa menampung saliva, ya, sehingga ini bisa mengurangi gejala-gejala akibat terjadinya serostomia. Kemudian pada perawatan gigi tiruan cekat ini harus diperhatikan, ya, jangan sampai terjadi bleeding berlebih, ya, atau kerusakan jaringan lunak, ya, akibat preparasi. Kemudian pada pasien kanker ini harus diperhatikan juga, ya, karena adanya pemakaian obat-obatan dalam jangka panjang, kemudian radioterapi dan kemoterapi yang diterima, ya, bisa menyebabkan penurunan dari daya tahan tubuh pasien. Kemudian juga pada pasien pneumonia ini harus diperhatikan, ya, jangan sampai pemakaian protesa ini bisa memacu ataupun bahkan menimbulkan pneumonia dan mengakibatkan kambuhan, terutama pada pasien lanjut usia. Kemudian pasien dengan kelainan pergerakan rongga mulut atau oral movement, nah ini pada kondisi hiperkinetik maupun hipokinetik, ya, ini jadi permasalahan yang cukup mendapat perhatian, ya, karena bagaimana seorang dokter gigi ini bisa membuatkan protesa yang nyaman, ya, dengan kondisi mandibula yang mungkin selalu bergerak, gitu, ya, sehingga kesulitan dalam mencetak, menentukan dimensi vertikal dan sebagainya. Pada saat pasien itu masuk ke dalam ruang praktek, harusnya kita bisa menilai, ya, kondisi sistem pasien itu seperti apa. Misalnya kok dia ada kepakuan, gemetar pada kepala, ekstremitas, ya, ini kemudian cara jalannya bagaimana. Nah, ini sebenarnya kita sudah bisa menilai pada saat pasien itu masuk ke ruang praktek kita. Kemudian pasien dengan osteoporosis, nah ini juga menjadi perhatian, ya, di bidang prostodontia karena
bisa mengakibatkan resorpsi tulang residualis yang lebih cepat dibanding pada pasien dengan kondisi yang normal. Ini sebagai pengingat saja ya, tipe-tipe dari osteoporosis. Kemudian implikasinya pada perawatan prostodonsi ya, ini tentu saja berpengaruh pada retensi dan stabilisasi protesa nantinya ya, karena resorpsi tulang residualis yang lebih cepat terjadi sehingga mengakibatkan harus revisi dan pembuatan ulang protesa mungkin. Nah, mungkin pada pasien yang kita curigai itu menderita osteoporosis, bisa kita lakukan dental screening misalnya dengan radiograf ya untuk melihat kondisi tulang lebih lanjut dan densitas tulang. Penata laksanaannya, nah ini bisa dengan metode pencetakan ya, dengan open mouth dan mukostatik, kemudian juga jenis bahan gigi tiruannya, pengurangan jumlah gigi posterior ya, mungkin cuma sampai di molar ke-1, kemudian juga periode pemakaiannya 10-12 jam per hari, penggunaan soft liner dari recall pasien ya, memang itu diperlukan, tidak perlu 6 bulan, tapi kalau sudah ada keluhan harus segera kembali ke dokter gigi. Dan untuk osteoartritis, nah ini juga ya harus rawat bersama juga dengan bedah ortopedi ya. Nah ini pada pasien osteoartritis untuk penanganan pada dental chair ini harus dengan posisi yang nyaman ya. Alat bantu mungkin bisa digunakan, kemudian juga perawatan dalam waktu yang singkat. Kemudian pada pasien dengan rheumatoid arthritis ya, ini keterbatasan gerak ya. Jadi ini harus diperhatikan betul tipe protesa apa yang akan dibuatkan ya. Misalnya kalau protesa fix itu lebih dimungkinkan. Ini juga berpengaruh pada TMG ya, yaitu perubahan okusi, relasi rahang, rasa sakit pada pergerakan mandibula. Ini membuat semakin sulit untuk adaptasi pasien menggunakan protesa dan juga pada saat proses pembuatannya. Kemudian untuk hipertensi ya, pasien dengan penderita hipertensi, nah ini kita harus seminimal mungkin ya mengurangi stres pasien pada saat perawatan. Bisa juga dengan pemberian obat penenang lebih dahulu ya, misalnya 5-10 mg diazepam pada malam sebelum hari perawatan dan 1-2 jam sebelum waktu perawatan. Kemudian juga waktu tunggu yang singkat ya, mungkin dijadwalkan pada pagi hari. Kemudian juga pemberian obat-obat yang mengandung vasokonstriktor ini harus diperhatikan ya. Kemudian juga adanya kondisi serostomia, nah ini harus diperhatikan juga ya. Kemudian pada saat preparasi GTC, mungkin untuk infiltrasinya atau mungkin untuk ekstraksi gingivanya ya, itu harus diperhatikan, jangan terlalu berlebih benefrinya. Kemudian meminimalisir terjadinya bleeding dan juga perubahan posisi tubuh mendadak saat perawatan, karena bisa mengakibatkan orthostatic hypotension ya. Kemudian pada penderita cardiovascular disease, nah ini kita harus memonitor vital signs, kemudian juga pengurangan stres ya, pengobatan antikoagulan pada pasien itu harus diperhatikan karena mudah terjadi perdarahan ya. Kemudian juga penggunaan adhesive denture, nah ini mungkin untuk kenyamanan pasien ya, supaya lebih mudah adaptasi dengan protesa baru. Kemudian untuk burning mouth syndrome ya, mayoritas pada pasien postmenopause, nah ini mengakibatkan rasa sakit ya, karena seperti sensasi terbakar pada rongga mulut. Nah, bagaimana ini teologinya? Bisa disebabkan oleh faktor lokal, sistemik maupun fisikimik. Nah, laksanaannya tentu saja juga peningkatan viskositas saliva ya, untuk bisa melubrikasi rongga mulutnya sehingga mengurangi rasa perih gitu. Pengobatan paliatif juga diperlukan ya. Kemudian juga edukasi untuk peningkatan kualitas hidup pasien. Kemudian pada penderita serostomia ya, karena beberapa penyakit sistemik yang diderita, nah ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena implikasinya yaitu pada karies gigi ya, ini mudah sekali terjadi, sensasi rasa terbakar, retensi protesa yang buruk ya, kemudian rasa sakit akibat gesekan protesa dengan mukosa oral itu bisa diatasi dengan pemakaian tisu conditioner. Untuk penata laksanaan dengan memberikan tablet-tablet untuk pemijal saliva, kemudian semprotan mulut, permen, seperti saliva, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penyakit degeneratif pada sistem saraf ya, ini pada penderita demensia.
kita harus bisa memperhatikan ya kok derajat kooperatif pasien itu sampai di mana. Jadi pasien itu harus kooperatif karena biasanya pada penderita demensia ini sudah ada pengurangan memori, pengurangan aktivitas, pengurangan ketangkasan ya, maka mungkin perlu ada caregivers ya yang mendampingi, jadi mengarahkan bagaimana memakai protesa, melepas protesa, bagaimana membersihkan. Jadi pada intinya harus ada pendampingan. Demikian kuliah pada hari ini. Untuk pertanyaan saya buka di forum diskusi di Aman Elox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.